Audio Jungle. Audio Jungle. Inilah bentuk kegiatan perkuliahan refleksi akhir dengan cara peserta atau mahasiswa atau nanti bisa siswa lah ya, mempresentasikan semua materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, dan presentasi itu dalam bentuk lisan. Media yang mereka gunakan adalah peta pikiran. Peserta didik membuat peta pikiran, kata-kata kunci materi yang telah diterima selama 15 kali pertemuan, dan di pertemuan ke-16 mereka merefleksikan hasil perkuliahan dengan cara membuat kata kunci yang dihimpun menjadi bentuk peta pikiran. Semua mahasiswa mempresentasikan ke depan teman-temannya dalam waktu yang telah ditentukan. Waktu yang tersedia hanya 60 menit, dan ternyata 60 menit itu dapat dilakukan untuk presentasi 39 mahasiswa. Mereka menjelaskan di kelompok-kelompok kecil sesuai dengan urutnya. Jadi yang pertama, mahasiswa akan dibagi per 5 orang, itu adalah kelompok, sehingga akan ada 8 kelompok, dan di setiap kelompok itu nomor awal akan nyajikan sama, di urutan awal akan nyajikan sama, sehingga 10 menit pertama akan selesai 8 orang. Kemudian ganti urutan kedua dari kelompok 1 sampai 8, sehingga 20 menit kedua itu selesai orang 16. Lalu di 30 menit ketiga, urutan ketiga semua di kelompok 1 sampai 8 presentasi selama 10 menit, sehingga terjadi 16 ditambah 4 jadi 24 mahasiswa selesai. Dengan begitu hanya memerlukan 50 menit untuk 40 mahasiswa yang ketika kegiatan ini ada yang tidak hadir, tetapi jumlah kelompoknya tetap 8. Kita lihat aneka peta pikiran yang dibuat oleh mahasiswa, begitu kreatif, dan mereka kita bebaskan bentuknya. Ada yang berbentuk pola lingkaran, lalu ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk tempelan-tempelan, tetapi mereka selalu ada pola tata urut dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Dan mereka akan menjelaskan di depan temannya kasus per kasus, dan rata-rata temannya meminta sesuatu yang belum mereka pahami, dan temannya menjelaskan, sehingga ketika direfleksi ini berakhir, semua mahasiswa dapat diyakini paham betul dan mampu mempraktekkan, mampu melakukan semua materi. Begitulah materi perkuliahan dasar kependidikan untuk 2 SKS, 16 kali pertemuan. Di pertemuan awal, mahasiswa menonton YouTube, kemudian dari YouTube itu menyusun peta pikiran kecil di buku catatannya. Dan peta pikiran itu menjadi komitmen bersama, menjadi urutan jadwal tiap minggunya. Kemudian di akhir mereka membuat peta pikiran lagi yang tentunya ada yang sama, ada yang berbeda dari peta pikiran awal di buku tulis mereka. Ada yang hafal, ada yang tidak hafal, dia harus membaca peta pikiran itu, kemudian menyajikan di depan temannya. Dan lucunya ada yang membuka buku catatan sambil dia bisa bebas menerangkan, serta ada yang khawatir dia lupa, dia tetap terjaga seperti di gambar ini, melihat tulisan lalu dijelaskan. Dan itulah variasi presentasi di refleksi akhir perkuliahan dengan cara peta pikiran. Peta pikiran dibuat oleh mahasiswa di rumah, dan mereka selama seminggu menyiapkan peta pikiran itu dengan menulis satu persatu, meringkas, menghubungkan, mengaitkan
kemudian mempolakan serta mempeta urutkan, dan setelah itu mereka mempresentasikan. Peta pikiran ditempel di tembok, rangkap 2, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kemudian peta pikiran itu diberi nomor 1 sampai sejumlah mahasiswa, umpamanya sampai 39. Kemudian tiap 5 orang, urut 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3, begitu seterusnya. Dan mereka yang bernomor urut rendah menjadi urut pertama yang akan tampil, urut kedua yang tampil, sampai pada urut kelima di urutan perlimaan dan persepuluhan. Nah, mereka menjelaskan, mahasiswa betul-betul memperhatikan karena dia bisa menyamakan persepsi dari perkuliahan yang telah diterima selama ini, lalu dipadukan dengan kemampuan mahasiswa mengeksplorasi, membedah sumber referensi, dan mereka bisa menjelaskan seperti pakar. Coba lihat. Nah, mahasiswa begitu asiknya menjelaskan dengan tangan yang digerak-gerakkan seperti pakar pendidikan. Luar biasa. Dengan pola ini ternyata refleksi perkuliahan dapat dilakukan, dan mahasiswa di akhir berkomentar bahwa dengan pola peta pikiran refleksi akhir perkuliahan ini ternyata saya bisa menyamakan persepsi pendapat yang berbeda dari teman satu dengan teman yang lain yang pada hakikatnya pada satu inti. Di dasar kependidikan ini, mahasiswa memang belajar dari awal tentang hakikat pendidikan, landasan pendidikan, teori dan aliran pendidikan, lalu pendidikan sebagai proses, kemudian terakhir diakhiri dengan kurikulum merdeka terkait dengan perkembangan kurikulum. Asik betul, luar biasa mahasiswa. Nah, coba lihat tuh, tangannya bergerak-gerak seperti pakar pendidikan, ya memang mereka akan menjadi calon pakar pendidikan. Dan asiknya juga peta pikiran dibuat warna-warni sehingga tidak menjemukan. Tetapi ada juga yang hanya membuat sekadarnya. Jadi kertas manila warna kuning itu tulisannya hitam semua dan kecil-kecil begitu. Tapi tidak jadi mengapa, karena mereka otomatis juga menuangkan daya ingatnya, rekamannya dalam dunia dasar kependidikan, dan minimal mereka sudah mengaitkan dalam pikirannya. Hanya masalah penyajian saja yang kurang menarik, seperti kita lihat di gambar itu yang dibelakangi oleh presenter, itu biru tulisannya hitam sehingga tidak terbaca. Tetapi setelah kita lihat mereka punya pola urut, tidak apa-apa. Tapi yang lebih asik adalah yang berani membuat warna-warni, warna untuk membedakan konsep. Ada warna merah, jambu, kuning, hijau, dan itu memberikan konsep tertentu. Mereka senang dengan pola ini dan mereka paham betul, dan ke depan dapat dijamin bahwa mahasiswa ini telah menguasai dasar kependidikan tanpa harus hafalan, karena kalau hafalan pasti akan lupa. Tetapi mereka mempresentasikan, membuat, menulis di rumah, menata dari buku catatannya, dari buku eksplorasinya, dan asik. Kita lihat, nah ini jelaskan ya. Jadi peta pikiran juga ada kantong-kantongnya, lalu kantong itu berisi kertas yang ada tulisannya. Jadi mereka menjelaskan setiap kertas kepada teman-temannya. Nah ini tidak hafal dia, jadi harus baca satu persatu dibaca ulang sambil menerangkan. Temannya cukup toleransi, mereka diam. Ini juga bagus, warna-warni, tetapi juga sedikit tidak hafal, dia harus membaca, tapi cukup keras suaranya dan mahasiswa bisa paham. Nah ini dia paham betul isinya dan dia bisa leluasa menggabungkan, mengintegrasikan, memadukan materi satu dengan materi yang lain menjadi bahasa mereka sendiri. Inilah peta pikiran yang menarik ketika kita terapkan dengan menarik pula, dan mahasiswa sangat asik untuk bermain peta pikiran. Dengan harapan dasar kependidikan dapat dikuasai oleh mahasiswa sepenuhnya, dan ini mahasiswa semester 1, lalu nanti di semester 2, 3, 4, 5
konsep dasar di dasar kependidikan ini menjadi dasar acuan pedoman bagi mereka ketika belajar tentang kependidikan. Semoga ini bermanfaat. Inilah pembelajaran berbasis proyek dengan metode peta pikiran. Audio Jungle. Audio Jungle.